Shalom teman-teman, pada pagi hari ini aku diberikan kesempatan untuk membawakan renungan pagi. Nah, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Dari Mana Datangnya Pencobaan. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi ini dengan keadaan yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar nanti dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kitab kita pada pagi hari ini yaitu terdapat di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Percobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ada salah satu peribahasa yang sangat terkenal, yaitu peribahasa yang berbunyi, "Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak." Peribahasa itu dimaksudkan untuk menunjuk kepada ketidakberdayaan manusia dalam menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan dikatakan bahwa manusia mau tidak mau harus berserah kepada nasib. Pengertian yang bersifat fatalisme ini sering dijumpai dalam ajaran agama-agama di luar agama Kristen. Baik dan buruk dianggap tergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Lalu betulkah hal itu? Yakobus melalui surat ini dengan memerintahkan orang Kristen untuk melihat pencobaan dalam hidup kita sebagai hal yang bermakna dan pada akhirnya bermanfaat untuk hidup kita. Perjuangan selama hidup kita di dunia adalah kesempatan untuk mempercayai Tuhan di tingkat yang lebih dalam. Godaan yang melekat pada pencobaan adalah untuk kurang mempercayai Tuhan. Kita mungkin memutuskan bahwa Dia tidak cukup kuat untuk menyertai kita, tidak setia untuk memenuhi kebutuhan kita, tidak berbelas kasih tentang rasa sakit dan duka hati kita. Lalu apakah Tuhan itu baik? Apakah Dia mengasihi? Dan apakah Dia berkuasa? Yakobus berbicara tentang bagaimana kita harus memilih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan pada hari-hari terburuk kita. Jika kita memutuskan untuk mengatakan kepada diri sendiri bahwa Tuhan tidak setia, kita dapat menyatakan kemerdekaan kita darinya dengan memilih untuk tidak taat. Namun, jika kita memutuskan Dia dapat dipercaya, kita akan bergerak lebih dekat kepadanya untuk mencari lebih banyak bantuan dan dukungan. Dan dalam keduanya, kitalah yang harus mengambil keputusan. Di sini Yakobus menjelaskan bahwa menyalahkan Tuhan karena menyebabkan kita untuk menolaknya dengan membiarkan pencobaan masuk ke dalam hidup kita bukanlah tanggapan yang benar. Tuhan tidak pernah mengatur peristiwa kehidupan kita dengan maksud untuk memikat kita menjauh dari dirinya. Tapi, Dia selalu mengajak kita untuk bergerak lebih dekat. Itulah Dia. Jika Tuhan membiarkan adanya pencobaan masuk ke dalam hidup kita, itu bukanlah untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Orang Kristen tidak pernah dijamin kehidupan yang lebih mudah daripada orang yang tidak percaya. Justru sebaliknya, yaitu menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia yang jatuh. Jadi, pencobaan akan tetap datang, dan pencobaan akan menguji iman kita. Tetapi, godaan untuk tidak setia kepada Tuhan selama kesulitan bukanlah datang dari Tuhan Yesus. Dia tidak bisa dicobai oleh kejahatan, dan Dia tidak mencobai orang dengan kejahatan. Jadi, salahlah pendapat bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ayat dari Yakobus 1 ayat 13 di atas jelas menunjukkan bahwa jika seorang mengalami cobaan, itu bukanlah karena nasib atau perbuatan Tuhan. Mereka yang menderita karena perbuatan jahat orang lain juga tidak dapat berkata bahwa Tuhan yang menyebabkan hal itu. Lalu dari mana datangnya godaan? Ayat 14 akan menjelaskan dari mana sebenarnya godaan untuk menolak Tuhan itu berasal, yaitu berasal dari manusia itu sendiri. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tuhan memang menentukan jalan hidup manusia, tapi tidak seperti yang digambarkan sebagai nasib mujur dan nasib malang. Tuhan mempunyai rencana-rencana yang harus terjadi di bumi seperti di surga. Tetapi rencana itu bukannya membuat manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Tuhan bisa melaksanakan rencananya tanpa harus membuat manusia sebagai robot. Tuhan yang Maha Tahu dapat menyelami pikiran manusia. Dan Tuhan yang Maha Kuasa dapat mencapai tujuannya dengan melewati apa saja yang diperbuat oleh manusia. Setiap manusia bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mau. Tetapi tidak semua yang dilakukannya berguna atau membawa kebaikan. Malahan dalam kebebasannya, setiap manusia cenderung berbuat jahat dan melanggar firman Tuhan. Tetapi, sebagai orang Kristen, kita seharusnya sadar bahwa kita harus melakukan hal yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan.
Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita tidak boleh mendukakannya. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa hidup menurut firman-Nya dan boleh yakin bahwa Tuhan yang Maha Kasih akan memberkati kita dengan hal-hal yang baik, sekalipun kita mengalami hal-hal yang menekan hidup kita pada saat ini. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkati firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan tadi ya Tuhan, supaya firman tadi dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati terus kami ya Bapa, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.